Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Habib Al-Makarim dengan NIM belakang 018. Saya berasal dari kelas 2025E. Pada video kali ini saya akan membahas tentang arsitektur Internet of Things atau biasa disingkat IoT. Khususnya membandingkan model 3 lapis hingga 7 lapis. Selain itu, saya akan menjelaskan setiap lapisan, membandingkan perbedaannya, mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing model. Untuk yang pertama yaitu, apa itu arsitektur IoT? Arsitektur IoT adalah kerangka atau struktur sistem yang menjelaskan bagaimana perangkat fisik seperti sensor dan aktuator, jaringan komunikasi, sistem pemrosesan data, hingga aplikasi pengguna saling terhubung dan bekerja sama. Arsitektur ini menggambarkan alur data mulai proses pengambilan data di dunia nyata hingga data tersebut diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna organisasi. Arsitektur IoT dirancang untuk mengatur alur kerja sistem secara terstruktur, memisahkan fungsi setiap komponen agar tidak saling tumpang tindih, memudahkan pengembangan dan pemeliharaan sistem, meningkatkan keamanan dan efisiensi komunikasi data, mendukung skalabilitas ketika sistem berkembang lebih besar. Mengapa arsitektur IoT itu penting? Tanpa arsitektur yang jelas, sistem IoT akan sulit dikembangkan dan dikelola. Arsitektur membantu dalam mengurangi kesalahan sistem, memudahkan integrasi perangkat baru, menjaga keamanan data, mengoptimalkan performa sistem. Pada sistem kecil, arsitektur sederhana sudah cukup. Namun pada sistem besar seperti smart factory, smart city, diperlukan arsitektur yang lebih detail dan terstruktur. Untuk selanjutnya yang akan saya bahas model arsitektur IoT 3 layer. Untuk layer yang pertama yaitu perception layer atau lapisan persepsi. Perception layer merupakan lapisan paling bawah dalam arsitektur IoT yang berfungsi sebagai pengumpul data dari lingkungan fisik. Lapisan ini terdiri dari berbagai perangkat keras seperti sensor dan aktuator. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi kondisi fisik, suhu, kelembapan cahaya, tekanan, gerakan, atau lokasi, kemudian mengubahnya menjadi data digital. Untuk lapisan yang kedua yaitu New York Layer atau lapisan jaringan. New York Layer bertugas mengirimkan data yang dikumpulkan oleh perception layer ke sistem pemrosesan atau aplikasi. Lapisan ini menggunakan berbagai teknologi komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, atau jaringan seluler seperti 4G dan 5G. Selain mengirim data, lapisan ini juga memastikan data sampai dengan aman dan stabil. Untuk lapisan yang ketiga atau yang terakhir, application layer atau lapisan aplikasi. Application layer adalah lapisan yang menyediakan layanan bagi pengguna akhir. Pada lapisan ini, data yang telah dikirim melalui jaringan diolah dan ditampilkan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami. Contohnya adalah aplikasi monitoring suhu pada smartphone dan atau dashboard sistem keamanan rumah. Untuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model 3 lapis. Untuk kelebihannya, sederhana, mudah dipahami, cocok untuk sistem kecil. Sedangkan kekurangannya, kurang detail, tidak memisahkan fungsi keamanan dan pengelolaan data secara spesifik. Untuk yang selanjutnya, arsitektur IoT model 5 lapis. Untuk lapisan pertama yaitu perception layer. Sama seperti pada model 3 lapis, perception layer dalam model 5 lapis berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan melalui sensor dan menjalankan perintah melalui aktuator. Untuk lapisan kedua yaitu transport layer. Transport layer bertugas mengirimkan data dari perception layer dan ke lapisan pemrosesan. Lapisan ini menggunakan protokol komunikasi seperti MQTT, HTTP, dan QoP.
Perbedaannya dengan model 3 lapis adalah pada model 5 lapis, proses transportasi data dipisahkan secara lebih spesifik sehingga pengelolaan komunikasi menjadi lebih terstruktur dan aman. Untuk lapisan ketiga yaitu processing layer. Processing layer merupakan pusat pengelolaan data dalam sistem IoT. Pada lapisan ini, data yang diterima akan disimpan, dianalisis, dan diproses untuk menghasilkan informasi yang berguna. Biasanya lapisan ini menggunakan server atau cloud computing. Untuk lapisan keempat yaitu application layer. Application layer pada model ini berfungsi menyediakan layanan pada pengguna, namun karena data telah melalui tahap pemrosesan yang lebih kompleks, informasi yang ditampilkan menjadi lebih akurat dan terstruktur. Lapisan ini bisa berupa aplikasi mobile, website, atau sistem kontrol industri. Nah, untuk lapisan yang terakhir atau yang kelima yaitu business layer. Business layer merupakan lapisan tertinggi yang mengelola seluruh aktivitas sistem IoT dari sudut pandang bisnis. Lapisan ini melakukan analisis performa sistem, pengelolaan data statistik, serta pengambilan keputusan strategis. Dengan adanya business layer, sistem IoT tidak hanya berfungsi secara teknis, tapi juga mendukung tujuan organisasi atau perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model 5 lapis. Untuk kelebihannya sendiri yaitu lebih terstruktur, cocok untuk sistem menengah hingga besar, mendukung analisis data yang lebih kompleks. Untuk kekurangan sendiri yaitu membutuhkan pengelolaan yang lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu arsitektur IoT model 5 lapis. Selanjutnya yaitu arsitektur IoT model 7 lapis. Untuk lapisan yang pertama yaitu physical device dan controllers. Lapisan ini terdiri dari perangkat fisik seperti sensor, aktuator, dan controller. Fungsinya adalah mendeteksi kondisi lingkungan dan menjalankan perintah fisik. Lapisan ini menjadi titik awal dalam alur kerja sistem IoT. Untuk lapisan yang kedua yaitu connectivity. Connectivity layer bertugas menghubungkan perangkat fisik ke jaringan. Lapisan ini mencakup pengaturan komunikasi, protokol jaringan, dan transmisi data. Fokus utamanya adalah memastikan berjalan dengan stabil dan aman. Untuk lapisan yang ketiga yaitu edge computing. Edge computing layer berfungsi melakukan pemrosesan awal data di dekat sumber data, misalnya pada gateway. Dengan pemrosesan awal di tepi jaringan ini, beban server pusat dapat dikurangi dan dapat merespon sistem menjadi lebih cepat. Lapisan ini sangat penting dalam sistem yang membutuhkan respon real time. Untuk lapisan keempat yaitu data accumulation. Data accumulation layer berfungsi menyimpan data yang telah dikumpulkan sebelum diproses lebih lanjut. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara maupun permanen, biasanya menggunakan database atau cloud storage. Lapisan yang kelima yaitu data abstraction. Data abstraction layer mengubah data mentah menjadi format yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Proses normalisasi, filtrasi, dan integrasi data dilakukan di sini. Lapisan ini memastikan data siap digunakan oleh aplikasi atau sistem analitik. Untuk lapisan keenam yaitu application layer. Lapisan ini menyediakan layanan kepada pengguna akhir dalam bentuk dashboard, aplikasi, atau sistem kontrol. Informasi yang ditampilkan sudah melalui proses penyaringan dan analisis sehingga lebih informatif. Untuk lapisan yang terakhir atau lapisan ketujuh yaitu lapisan collaboration dan proses. Lapisan tertinggi ini berfungsi mengintegritas sistem IoT dengan proses bisnis dan sistem perusahaan lainnya. Pada tahap ini, data digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, otomatisasi proses bisnis, dan kolaborasi antar departemen. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model 7 lapis. Untuk kelebihannya,
sangat detail, cocok untuk industri besar, mendukung keamanan dan skalabilitas tinggi. Untuk kekurangan sendiri, yaitu biaya implementasi lebih tinggi. Perbedaan inti antar model. Perbedaan inti antar model, lapis ketiga model 3 lapis bersifat sederhana dan hanya membagi sistem menjadi 3 bagian utama. Model 5 lapis menambah kan misah dan antara transportasi, pemrosesan, dan manajemen bisnis. Sedangkan untuk model 7 lapis membagi proses data secara sangat detail, terutama pada bagian edge computing, penyimpanan, dan abstraksi data. Semakin banyak lapisan, semakin jelas pembagian fungsi sistem, namun juga semakin kompleks dalam implementasinya. Ada kesimpulan dari video saya tersebut, arsitektur IoT model 3, 5, dan 7 lapis memiliki perbedaan utama pada tingkat kompleksitas dan pembagian fungsi sistem. Model 3 lapis bersifat sederhana dan cocok untuk sistem kecil. Model 5 lapis lebih terstruktur untuk skala menengah. Sedangkan model 7 lapis paling detail dan sesuai untuk sistem industri besar. Semakin banyak lapisan, semakin terorganisir dan fleksibel sistem, namun juga semakin kompleks dalam penerapannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.